Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, jamaah salat tarawih dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir dalam rangka menambah wawasan kita, memperkuat keimanan kita, merapatkan dan merekatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Semoga niat-niat tulus, termasuk di antaranya menambah ilmu, niat-niat tulus kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menambah pahala ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian rahmati Allah, tentunya seluruh dunia mengamati problematika umat Islam, wabil khusus yang terjadi di Palestina. Sampai hari ini masih terjadi pergolakan, terutama di tepi barat. Namun untuk di Gaza itu sudah tinggal penyelesaian masalah tawanan, baik tawanan yang masih hidup maupun tawanan yang sudah wafat. Karena itu pada kesempatan ini kami bersyukur dapat kesempatan membawa kawan kita, saudara kita yang berasal dari Gaza, di mana beliau ini kira-kira berapa tahun umurnya? Dipanggil Syekh, ya Syekh. Syekh itu sebetulnya panggilan untuk orang tua ya, Syekh. Tapi dipanggil untuk ulama juga bisa. Beliau berasal dari Gaza, kemudian insyaallah akan menyampaikan kepada kita update ya, terbaru, karena baru 2 bulan yang lalu kalau tidak salah beliau balik dari Mesir menemui keluarganya dan datang ke sini, baru menikah juga dengan istrinya, dibawanya ke sini. Kami dari Damai Aqsa ya, Foundation atau Yayasan Damai Aqsa ada 2, dan ini tahun ini ada datang 3 orang, insyaallah pemuda-pemuda dari Palestina yang insyaallah dapat beasiswa untuk belajar di Universitas Mula Warman. Sebetulnya untuk bahasa Indonesia sudah bisa, cuman kalau ceramah gini belum pede beliau, belum pede. Kenapa? Karena ya belum terbiasa. Dan apa yang beliau ambil di sini ya mengambil ilmu-ilmu yang insyaallah begitu selesai nanti akan kembali lagi menerapkannya. Seperti saudara kita Muhammad Az-Zamli ini, beliau akan mengambil S2 insyaallah tentang energi terbarukan. Nah, karena S1-nya kemarin adalah teknik listrik ya, energi terbarukan. Teknik energi terbarukan. Yang satu lagi itu ada pendidikan kimia. Ya. Insyaallah tahun ini kami akan mendatangkan kurang lebih 5 ya. Sedang kita seleksi untuk mengambil kedokteran, farmasi dan juga teknik, supaya begitu lulus nanti bisa langsung diaplikasikan ilmunya. Baik, tidak berpanjang lebar, kita persilahkan kepada Akhuna Muhammad Az-Zamli untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله كما أمر أشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. أشهد أن لا إله إلا الله رغم أنف من جحد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله نشكر حكومة إندونيسيا على استقبالنا وعلى هذا الترحيب الكبير بأهلنا جميعا أهل فلسطين وسهولة الإقامة هنا وتسهيل الأمور لنا الحمد لله في دولة إندونيسيا. نشكر الحكومة والدولة ونشكر أيضا هذه الشركة التي استقبلتنا واستضافتنا ورحبت بنا أفضل ترحيب من مسؤولين هذه الشركة ومن جميع الموظفين والقائمين على هذا المكان. ونشكر جميع الحاضرين في هذا المسجد المبارك ونجعله إن شاء الله، نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يكون هذا جمعا مباركا وجمعا مرحوما وجمعا مغفورا. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami perlu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima kami tinggal di Indonesia dan yang memberikan izin tinggal ya termasuk di Indonesia ini, dan juga mendapatkan pembelajaran ya, bisa berkenalan dengan masyarakat kaum muslimin yang ada di sini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada para penanggung jawab di perusahaan ini yang telah mengundang kami ke sini, dan juga kepada para karyawan dan juga para pengurus masjid yang luar biasa menyiapkan dan menyambut kami, melayani sangat istimewa. Semoga apa yang disampaikan, dipersembahkan kepada kami menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk antum sekalian, dan tentunya ini semua dalam rangka merekatkan persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر، شهر رمضان الفضيل المبارك، والحمد لله الذي أكرمنا بصلاة الجماعة في هذا المسجد وبصلاة التراويح، فهذا إن شاء الله مسجد مبارك. فنستذكر في هذه اللحظات المسجد الأقصى في فلسطين. لماذا نستذكر هذا المسجد؟ نحن كمسلمين، ليس جنسية وجنسية أخرى، وإنما جميعا نحن المسلمين نستذكر المسجد الأقصى. لماذا نستذكر المسجد الأقصى؟ لأنه جزء وارتباط وثيق من عقيدتنا نحن المسلمين. لماذا هو جزء من العقيدة؟ لأن أسري النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. إذن هو مرتبط بعقيدتنا نحن المسلمين. إذن كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى، من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، وأيضا قال الله: وباركنا حوله. إذن المسجد الأقصى وفلسطين وما حوله هي أرض مباركة كما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. Alhamdulillah, pada hari-hari ini kita melaksanakan ibadah puasa, ada sholat tarawih di dalamnya. Kita dalam sholat tarawih kita merasakan bahwasanya di sana saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa ya juga sedang melaksanakan sholat tarawih. Tentunya kita perlu menyadari jamaah sekalian bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah hal yang terpenting ya, yang cukup penting dalam kehidupan kita sebagai kaum muslimin, dan dia bagian daripada akidah umat Islam. Kenapa? Sebab Masjidil Aqsa ini adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah SAW transit dari Mekah menuju Sidratul Muntahanya itu di Masjidil Aqsa. Kemudian Al-Qur'an juga menyebutkan ya tentang keberkahan yang ada di sekelilingnya. Apa yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa, yaitu ya tanah Palestina secara keseluruhan, dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان المسلمون في بداية الإسلام إلى سنوات طويلة كانوا متجهين في القبلة إلى المسجد الأقصى. إذن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين
قبل أن تتجه القبلة إلى المسجد الحرام. فهذا أيضا هو من أهمية هذا المكان وارتباطه الوثيق في العقيدة. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sungguhnya Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam, di mana baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah dan 2 tahun beliau berada di Madinah, salatnya itu arah kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa, sampai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah pengalihan kiblat di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi qad nara tawalla wajhaka fis sama, qad nara taqallabu wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardha. Saat itu beliau sedang melaksanakan salat zuhur bersama sahabat. Namun ketika turun ayat ini di rakaat kedua, beliau mengalihkan kiblatnya dan diikuti oleh para sahabat. Maka kita pun biasanya kalau umroh atau haji mengunjungi disebut sebagai kiblatain, ya, masjid kiblatain, dua kiblat. Nah, ini yang saya katakan, kata beliau, kenapa bagian daripada akidah umat ini, ketersambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata sangat erat kaitannya melalui Masjidil Aqsa Al-Mubarak. إذا المسجد نستخلص من هذا الكلام المسجد الأقصى هو وقف إسلامي لجميع المسلمين، ليس للفلسطينيين أو لدولة معينة، هو وقف إسلامي لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، سواء من الدول العربية أو أي دول في العالم، هو وقف إسلامي لا لجميع المسلمين حق فيه. Dan sesungguhnya Masjidil Aqsa itu adalah wakaf, ya, milik seluruh umat Islam. Kenapa dikatakan wakaf? Ya karena di zaman Sultan Abdul Hamid, ya, II itu pernah pemimpin Zionis meminta kepada beliau, ya, sepetak tanah di sekitar Masjidil Aqsa, di tanah Yerusalem, ya, Yerusalem, Baitul Maqdis. Maka kata Sultan Abdul Hamid II pada saat itu, beliau mengatakan, mintalah kamu tanda tangan kepada umat Islam di seluruh dunia. Apabila mereka setuju, maka saya akan melepaskannya. Dan tidak mungkin tentunya. Maka itu semua kita memiliki, ya, kita memiliki hak atas tanah itu, sebab ini diwariskan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita lihat juga ini tambahan bahwa Masjidil Aqsa itu di zaman Umar bin Khattab, ketika dibebaskan oleh Umar bin Khattab, itu langsung diterima oleh beliau, dan beliau sengaja tidak sholat di gereja, ya, sampai sekarang gerejanya juga masih ada, namanya Gereja Qiyamah. Tapi beliau sholat di tempat yang kosong, dan tempat itu dinamakan sebagai Masjid Al-Umari, masjidnya Umar. Atau kalau kita lihat di Masjid Al-Aqsa itu masjid yang kubahnya warna perunggu. Nah, disitulah beliau sholat. Kemudian sejak saat itu pimpinan uskup, ya, di gereja di Yerusalem itu memang menyerahkan langsung kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Sebab dalam wasiat, ya, yang ada di kitab mereka, tidak boleh kunci Yerusalem itu, kota Al-Quds itu, diserahkan kecuali kepada pemimpin tertinggi Nabi akhir zaman, yaitu pada saat itu di zaman Umar. Maka diserahkanlah oleh uskup itu kepada Umar bin Khattab, dan dijadikanlah tanah ini tanah wakaf sampai hari ini, seharusnya sampai hari kiamat. اليهود الآن هم يريدون السيطرة على المسجد الأقصى، وبعد ذلك هدمه وبناء يزعمون أنه وجود هيكل تحت المسجد الأقصى، وتوجد حفريات منذ زمن بعيد إلى الآن من تحت المسجد الأقصى يسعون لهدم المسجد الأقصى وبناء وإنشاء الهيكل المزعوم. Yahudi berupaya untuk merampas Masjidil Aqsa,
maka itu upaya yang mereka lakukan adalah melakukan penggalian terowongan-terowongan yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Begitu banyak sebetulnya terowongan yang berada di bawah Masjidil Aqsa itu. Pertama untuk mencari peninggalan situs-situs peninggalan Sulaiman. Yang kedua memang tujuannya untuk merobohkan, untuk merapuhkan pondasi Masjidil Aqsa. Dan sampai hari ini juga tidak mereka dapatkan. Sebab apa? Sebab itu hanya ungkapan atau referensi yang mereka dapatkan itu referensi-referensi yang tidak valid ya tentang keberadaan Haikal Sulaiman yang ada di situ. إذن اليهود أتوا إلى فلسطين للسيطرة على كامل أرض فلسطين لأنها الأرض المباركة يعتبروها أرض الله للشعب المختار، فهم يريدون السيطرة على هذه الأرض المباركة أرض فلسطين والمسجد الأقصى. فهم من قبل عام 1948 لم تكن إسرائيل موجودة، وإنما كانت دولة فلسطين، وإنما إسرائيل بعد عام 1948 أنشأوا دولتهم. إذا قبل ذلك لم تكن موجودة، وإنما كانوا متفرقين بين بعض الدول هنا وهناك. Jadi upaya Yahudi, sebetulnya Yahudi ini adalah masyarakat yang didatangkan oleh para sekutu ya, para sekutu. Kalau di Indonesia kan dahulu ada pasukan Belanda, ada pasukan sekutu ya. Ada yang mengatakan pasukan apa yang paling kecil? Pasukan sekutu katanya, sebesar kutu. Artinya apa? Kalau di Indonesia sekutu itu ya Belanda, Inggris, Prancis dan seterusnya. Pada saat itu, di zaman itu, sekutu ini juga merampas atau terjadi perang dunia pertama dan kedua, di mana saat itu kekalahan Jerman yang berkoalisi dengan Turki mengakibatkan lepasnya tanah Palestina diambil oleh Inggris dalam perjanjian Balfour. Itu dilakukan pembagian. Maka sejak saat itulah dilakukan migrasi besar-besaran. Sebelumnya sejak tahun 1920 itu tidak ada yang namanya negara Yahudi. Kapankah negara Yahudi, negara Israel itu didirikan? Ya sejak tahun 1948. Saat itu dideklarasikan ketika sudah banyak orang-orang Israel, orang Yahudi yang berdatangan dari Eropa, dari negara-negara Arab, dari negara-negara Rusia, dari negara seluruh dunia berdatangan untuk meramaikan tempat itu, menteror dan mengusir penduduk aslinya. Sampai hari ini peperangan, perampasan, pengambilan hak-hak orang-orang Palestina itu masih terjadi di bawah mata dunia, di bawah pandangan langsung ya oleh kita semua. إذن هم عند إقامة دولتهم كيف أقاموا الدولة؟ بالقتل والتدمير وتهجير الناس. إذن التهجير ما يحصل الآن والتدمير في غزة والقتل ليس جديد، وإنما منذ 75 عام منذ إقامة دولتهم المزعومة. إذن منذ ذلك العام، منذ 75 عام قاموا بقتل الناس واحتلال أراضي فلسطين وتهجير الناس وأسر الناس. أيضا على مدار السنوات كل فترة يحصل تهجير ويحصل قتل إلى أن سيطروا على جميع أراضي فلسطين. لم يتبقى من أراضي فلسطين إلا قطاع غزة والضفة الغربية، وأيضا قطاع غزة معزول عن الضفة الغربية. إذن الذي يوجد في الضفة الغربية لا يستطيع أن يأتي إلى غزة، ومن يوجد في غزة لا يستطيع أن يأتي إلى الضفة الغربية. Jadi jamaah sekalian Allah, sejak zaman itu, sejak saat itu terus namanya peperangan, upaya untuk mengusir. Maka dari pihak Palestina pun melakukan perlawanan. Sebetulnya yang terjadi baru-baru ini, peperangan itu bukan yang baru. Ini adalah kelanjutan dari peperangan-peperangan sebelumnya. Maka setelah selesai peperangan biasanya terjadi perundingan. Nah, yang terjadi belakangan ini memang cukup lama tidak terjadi.
tapi sebetulnya peperangan ya, pengambilan hak ya atas tanah umat Islam di sana itu cukup membuat panas, membuat geram, sehingga terjadilah pertempuran terbaru pada tanggal 7 Oktober 2023 yang baru saja berakhir selama 15 bulan, dan ini korbannya juga cukup banyak. الآن الحرب الأخيرة منذ 15 شهر تجاوز عدد الشهداء 50,000 شهيد، وأيضا الجرحى تجاوز 100,000 جريح، وجلهم من الأطفال والنساء ومقطع أيديهم وأرجلهم. فهؤلاء العدد الكبير هم على طريق تحرير بيت المقدس، على طريق تحرير فلسطين، لكن هم رغم ذلك التدمير هم صابرون وثابتون، ورغم الشهداء ورغم الإصابات ورغم الأسرى ورغم الجرحى هم صابرون وصامدون في هذه الأرض. ولكن الاحتلال الإسرائيلي لم يتونى للحظة لتدمير المساجد. أغلب المساجد في فلسطين وفي غزة خاصة تم تدميرها، قصفها بالطائرات، وأيضا المدارس، جميع المدارس تم قصفها، جميع المدارس حتى المدارس التابعة للمنظمات الدولية التي بموجب اتفاقيات لها حماية أيضا تم قصفها. لا يوجد مكان آمن في غزة. أيضا المستشفيات أحرقوها ودمروها. كل ما هو من بنية تحتية وما هو صالح لحياة الناس تم تدميره لكي يعدموا الحياة في غزة. لماذا؟ يريدون تهجير الشعب الفلسطيني من غزة لكي يسيطروا على باقي الأرض الفلسطينية، وأيضا في الضفة الغربية يسيطرون على الضفة الغربية بالحواجز وأسر الناس وقتل الناس، وأيضا الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى. Jadi pertempuran yang terakhir yang kita saksikan di dunia maya, dan saya yakin kita semua melihat ya videonya atau melihat live-nya dan seterusnya, itu adalah musalsalat atau ketersambungan dari perang-perang sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengungsikan ya, bagaimana penduduk Palestina itu semakin menjauh ya, karena mereka ingin mengambil tanahnya, sehingga terjadi pengungsian yang besar-besaran. Mereka hancurkan bangunan infrastruktur ya, jalan, saluran air, listrik, kemudian sekolah, masjid. Ada puluhan masjid yang hancur, puluhan sekolah, bahkan sekolah yang termasuk di dalam pengawasan oleh UNRWA atau yayasan lembaga PBB internasional, itu pun tidak luput dari serangan yang cukup banyak. Sampai hari ini lebih dari 45.000 yang wafat, yang syahid, kemudian kurang lebih 150.000 yang cacat total gitu ya, sakit dan cacat tetap. Kemudian yang masih bisa dikatakan hilang itu kurang lebih 3.000-an masih tertanam, masih tertimbun di reruntuhan bangunan yang dibom ya oleh Israel. Sebab bangunan di sana itu bentuknya apartemen kan, ke atas gitu ya. Maka ketika dibom runtuh pada saat itu banyak penduduknya. Ketika hancur runtuh itu ya tidak bisa dievakuasi, sebab tidak tim request itu nggak bisa mengangkatnya kecuali dengan menggunakan peralatan alat berat, eskapator dan seterusnya. Sementara alat berat tidak bisa dimasukkan. أيضا في هذه الحرب العديد من الأطفال مات من البرد. لماذا؟ لا يوجد مكان للمأوى لهم ولا ملابس ولا غطاء، وأيضا ماتوا من الجوع. رأينا العديد من المشاهد في الفيديوهات على الإنترنت، العديد من المشاهد من الرجال والنساء والأطفال ماتوا من الجوع. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاحتلال الإسرائيلي ومنعه لإدخال الطعام. وأيضا غزة من قبل الحرب، من قبل 7 أكتوبر محاصرة منذ سنوات طويلة، وليس فقط الآن، هي محاصرة لكن الآن زاد الحصار أكثر وأكثر. إذن هي محاصرة منذ زمن بعيد، لكن الآن زاد الحصار وزاد كل شيء، ومات العديد من الأطفال من الجوع، والنساء أيضا ماتوا من الجوع والأطفال والرجال. Memang setelah selesai peperangan ini, karena semua infrastruktur hancur,
dan perbatasan dikuasai oleh Israel, karena di antara Gaza dan Mesir itu ada namanya Philadelphia, ya, perbatasan Philadelphia itu dalam kekuasaan Israel, di mana perlawanan itu pejuang-pejuang itu mereka hanya ada di dalam reruntuhan, di bawah tanah reruntuhan, menyerang kemudian menghilang, menyerang menghilang, seperti perang gerilya. Nah, ini yang menjadikan agak susah masuknya bantuan-bantuan itu, sehingga terjadilah kelaparan dan seterusnya. Maka ketika sudah dibuka ini sudah banyak kita lihat bantuan-bantuan itu sudah masuk, dan hal yang paling utama tentunya yang dibutuhkan oleh saudara kita di sana adalah tempat tinggal sementara atau seperti kemah, ya, kemah yang cukup tebal, sebab di sana kan 4 musim, ya. Kemudian pakaian, ya, makanan, dan juga obat-obatan yang bisa dikatakan bentuknya sudah, kota Gaza itu seperti hancur, ya, berantakan, tinggal puing-puing aja yang kelihatan. Mungkin sekarang kita bisa lihat video. Di balik peta ini ada sejarah panjang yang diwarnai oleh penjajahan, penindasan, dan genosida yang terus berlangsung hingga sekarang. Tahun 2024, lebih dari 45.000 warga Palestina telah kehilangan nyawa, termasuk ribuan anak-anak. Setiap hari, lebih banyak rumah dan harapan yang hancur. Ini bukan hanya konflik. Ini adalah genosida yang telah berlangsung di depan mata dunia. Jumat 20 Desember 2024, 441 hari Gaza masih berdarah, yaitu 15 bulan dari peristiwa genosida. Sejumlah 45.150 orang telah syahid, termasuk diantaranya 18.000 anak-anak. Lebih dari 10.000 masih di bawah penampilan. 108.000 terluka, 3.965 pembantaian. Lebih dari 6.000 anak-anak kehilangan kaki dan tangannya, 35.000 anak yatim, lebih dari 100.000 ton bom dijatuhkan di Gaza. Lebih dari 2 juta bangunan yang hancur, termasuk 500 sekolah, 1.000 masjid, dan 150 rumah sakit ataupun klinik. Ada lebih dari 2 juta pengungsi yang mengalami kelaparan luar biasa. 700.000 anak-anak tanpa sekolah. Ribuan anak di Gaza sudah hafal Al-Quran 30 juz. Sungguh, keimanan saudara-saudara kita masih kuat dan tetap sabar. Di balik statistik ini ada manusia, anak-anak yang seharusnya bermimpi, bukan bertahan hidup. Orang tua yang seharusnya memberikan harapan, bukan menghadapi ketidakpastian. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa bersama-sama membangun masa depan.
donasi Anda bisa memberikan makanan, air bersih, dan harapan untuk mereka. Mari kita bersatu untuk mereka, saudara-saudari kita yang tak bersuara. Baik, jamaah sekalian mati Allah. Sebetulnya mungkin pertanyaan yang penting itu adalah kenapa mereka tetap berada di Gaza padahal kondisinya sudah hancur lebur gitu ya. Nah, kalau kita pertanyaan itu ya, kalau saya tanya ke beliau, limaza Gazawiyun mazalu yahtafizuna ala ardihim ma anna amakihin mudammar maskanuhum la tujad syai'. أول سبب لأنها هي أرضهم ولدوا فيها وتربوا فيها، وأهم سبب من ذلك هي أرض مباركة، والأهم من ذلك هي أرض رباط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الجهاد خير جهادكم الرباط وخير رباطكم عسقلان. عسقلان هي مدينة تم احتلالها من قبل إسرائيل وهي على حدود غزة. إذن عسقلان بعد غزة مباشرة هي على حدود غزة، وهم مرابطون على ثغور عسقلان، لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغزة على ثغور عسقلان، وتأكيدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرض مباركة. هذا ما يدفعهم إلى الصمود والرباط والتمسك في هذه الأرض لما يعلمون من أجور عظيمة من الله تبارك وتعالى. ونهاية هذا كله إنما هو حتى لو استشهدوا، وإنما نهاية هذا كله هو الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. Jadi saya tanyakan tadi, kenapa gitu kan? Kalau kita mungkin sudah mengungsi kita. Tapi jawaban beliau yang pertama, ya ini tanah kelahiran mereka. Mereka dilahirkan di sana, mereka nenek moyang mereka sudah di sana. Yang kedua, yang terpenting, lebih penting dari itu adalah wasiat Nabi SAW, yang dimana beliau Rasulullah bersabda, sebaik-baik jihad itu adalah ada berupa ribat. Ya, jadi sebaik-baik jihad itu adalah ribat. Ribat itu apa? Ribat itu berjaga. Nah, mereka ini berjaga di tanah mereka. Dan yang lebih meyakinkan lagi, kata Rasulullah, wa khairur ribatikum asqalan, sebaik-baik penjagaan kalian itu yang adanya di Asqalan. Asqalan itu sekarang, kata beliau, itu salah satu kota persis di samping Gaza, itu ada namanya kota Asqalan. Nah, sekarang sudah menjadi kota Israel, ya, direbut oleh Israel. Dahulu di zaman sebelum zaman Rasulullah, kemudian di zaman Rasulullah itu yang namanya Asqalan itu semua kawasan yang memanjang dekat pantai itu namanya Asqalan, pantai Gaza. Barangkali bisa ditampilkan peta Palestina gitu kan. Nah, yang mengecil ya dari waktu ke itu Asqalan. Nah, sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi setelah perang salib, dia menjadi kota, namanya kota Asqalan. Nah, sampai hari ini kota itu masih ada. Dan atas keyakinan itulah bahwa mereka tetap di sana meskipun harus mengungsi, ibu-ibu, anak-anak, orang tua. Yang mereka harapkan adalah mendapatkan pahala jihad, pahala ribat. Adapun yang orang-orang khususnya ya, yang memang sudah terlatih tergabung dalam kelompok-kelompok pejuang, itu yang khusus. Tapi yang tidak bisa melakukan itu, mereka tetap berada di sini, tetap berada di tanah itu. Kenapa? Untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penjagaan. Dan oleh karena itu, meskipun mati, kata beliau tadi, ya itu sudah takdir Allah, dan itu merupakan kemuliaan bagi kami. Dan kalau toh memang mati, tapi kami yakin
di situ ada janji Allah berupa surga Firdaus, merupakan kehidupan abadi setelah ini. Fisyatan. Barangkali najamah sekalian mati Allah. Itu kan ada kota Asqalan ya. Kemudian kami pada kesempatan ini ya, menawarkan kepada jamaah sekalian untuk kita sama-sama berpartisipasi ya, menyisihkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang pertama sebagai jihad harta kita niatkan sebagai jihad harta. Ini kalau jihad beneran kan agak repot ya, apalagi kalau harus berangkat ke sana untuk jihad, itu makanannya udah beda Pak. Kalau kita tidak makan kalau nggak makan nasi. Kalau beliau ini makan nasi sudah bisa, tapi kalau kembali ke negaranya ya kembali makan roti dia. Kenapa? Nasi ya cara masaknya berbeda kalau kita lihat tadi kan. Nah, banyak hal-hal yang memang berat ya, harus latihan dan seterusnya. Tapi yang memungkinkan apa? Jihad dengan harta. Sebab jihad dengan harta itu terulang lebih dari 2 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran, dimulai dengan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, kita berjihad dengan harta. Yang kedua, kita mensupport para anak-anak ya, orang tua yang sedang sakit dan seterusnya di sana. Itu dalam rangka apa? Supaya mereka tetap tegar berada di sana. Baginda Rasulullah bersabda, man jahhaza ghaziyan faqad gaza. Siapa orang yang menyiapkan temannya, saudaranya untuk berjihad, dia bagian daripada orang yang juga berjihad. Dan supaya kita termasuk umat Nabi Muhammad, maka kita realisasikan dalam bentuk bantuan. Baginda Rasulullah bersabda, beliau mengingatkan kepada kita tentang laisa al-hadis an istida' musa'adah ad-du'afa al-muslimin من تصدق بشيء فله بمثل ما بالنية. Siapa orang yang mengajak ya orang lain untuk berinfak ya, berjihad, maka dia termasuk orang yang mendapatkan pahala itu. Kemudian hadirin rahmati Allah, di sana ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, mereka tegar berada di dalam kebenaran ya, hatta ya'tiya wa'dullah la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Enggak ngaruh prinsip mereka ini apakah musuh yang kuat menentang mereka ya, seperti Yahudi ya yang dan Amerika yang terus mensupport penghancuran rumah-rumah mereka, au man khazalahum, atau orang khazala itu meninggalkan mereka ya. Banyak negara dari sekitarnya itu tidak mau mensupport mereka ya, yang ada yang mensupport, tapi negara Syiah, negara Ahlus Sunnahnya tidak seperti itu. Ini bagaimana ya? Begitulah kondisi yang ada sekarang ya, itu faktor politik yang sangat kental. Sekarang kalau melihat kondisi umat ya di seluruh dunia, ya mereka mensupport ya perjuangan itu. Makanya kata Rasulullah, wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sampai nanti datang pertolongan Allah itu mereka tetap konsisten. Sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah? Di mana posisi mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, hum fi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka berada di masjid di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu ya Yerusalem dan sekitarnya. Nah, makanya kita bersyukur dari waktu ke waktu sebetulnya perjuangan ini semakin kuat Pak, semakin kokoh, semakin kelihatan signifikan hasilnya ya. Kebayang dahulu tahun 80-an itu Gaza dikuasai, itu baru tahun 1999 dia direbut kembali oleh orang-orang Gaza. Nah, kemudian dahulu
perlawanan itu, pejuang itu pakai batu, pakai senjata-senjata ringan. Sekarang sudah menggunakan roket. Artinya apa? Dari waktu ke waktu itu ada peningkatan. Tinggal dukungan kita lah. Nah, pada kesempatan ini mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Saya ingin mungkin setelah ini kita bisa diskusi sambil ngobrol santai di tempat ini. Ada minuman dan kopi ya. Tapi kesempatan ini ada kenang-kenangan dari Yayasan Damai Aqsa untuk kita semua, berupa shawl ya. Shawl yang seperti beliau pakai ini. Dan ini merupakan bentuk terima kasih atau kenang-kenangan ya dari Yayasan Damai Aqsa yang memang akan insyaallah sebelum 10 terakhir Ramadan akan mengirimkan bantuan Ramadan yang kedua ya di sana untuk sahur buka puasa para pengungsi di Gaza. Silakan yang mau maju atau berkomitmen, dan kita juga alhamdulillah di masjid ini sudah ada kotak infaknya ya, bisa langsung ke kotak infak atau bisa juga melalui kiris yang ada di lembaga yang di brosur. Nanti insyaallah harapannya ketika sudah terhimpun bisa salah seorang atau mungkin diantara pengurus ya masjid untuk bersilaturahim ke kantor Damai Aqsa yang ada di Samarinda, di Jalan Tuku Umar ya, Samarinda. Demikian hadirin rahmati Allah. Kalau ada pertanyaan ya seputar update ya terakhir bagaimana perjuangan saudara kita di sana, silahkan disampaikan untuk kita jawab sebisanya insyaallah. Berkaitan dengan kondisi di Gaza sekarang ya, karena kan kalau misalkan ada bantuan datang, apakah bisa saling berebut-rebutan atau mendahulukan saudaranya yang kurang atau gimana? Maksudnya ketika ada bantuan datang, karena benar-benar susah kan kondisinya. Iya. Yang kita lihat di beberapa video itu gambar-gambar rebutan. Kenapa? Karena memang kondisinya sangat susah sangat. Nah, tapi begitu sudah mulai sekarang sudah mulai masuk, itu sudah mulai teratur. Kenapa rebutan itu? Karena mereka nggak bisa masak. Kebayang nggak bisa masak, bahan makanan habis. Salim itu yang Philadelphia perbatasan itu betul-betul terputus sehingga tidak bisa ya. Nah, yang menariknya artinya kalau sekarang sudah bahan makanan ya diantar ke keluarga-keluarga itu, itu sudah mulai bisa teratur. Dan juga jamaah sekalian rahmati Allah, ya sebetulnya penduduk Gaza itu bisa dikatakan pejuang semua. Saya dapat informasi terbaru kemarin itu, jadi ada salah satu syekh yang baru datang 2 hari yang lalu. Sebelum saya ke sini ketemu beliau, dia cerita salah satu saudaranya itu kerja di rumah sakit ya di sana. Jadi sebelum kejadian 7 Oktober 2023 itu rumah sakit mendatangkan banyak stok obat di dalam gitu ya, ditumpuklah obat itu di dalam. Ini juga heran beliau, kenapa? Ini kan cukup aja sebenarnya obat. Nah kemudian terjadilah 7 Oktober itu. Tapi memang persiapannya mungkin pada tingkatan level-level pemimpin tertentu, tapi juga tidak semua orang harus tahu.
Sebab kejadian 7 Oktober itu juga banyak yang kaget. Ya, beliau aja kaget. Tapi beliau ini ketika peluncuran roket ya. Karena ketika 7 Oktober itu sebetulnya tentara Israel sudah menyiapkan pasukan yang banyak Pak di sekitar. Bisa dikatakan di satu kodam mereka itu namanya Kodam Gaza. Jadi kita kan kodam itu per provinsi ya. Jadi Kodam Gaza itu kodam yang paling banyak pasukannya. Itu sedang menyiapkan. Kenapa? Akan ada ritual di Masjidil Aqsa di tepi barat itu penyembelihan sapi merah. Dan ini pasti membuat marah orang-orang di Gaza. Maka mereka nyiapkan dulu dan akan melakukan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin perlawanan. Nah, itu sudah mereka siapkan. Tapi ternyata tapi operasinya bukan ya sekitar tanggal 15 Oktober dilakukan seperti itu. Nah, namun tanggal 7 Oktober didahului oleh para pejuang. Jadi pejuang itu zaman sekarang mungkin kalau melihat video-video yang disebar itu langsung dari medan pertempuran. Mereka di semua level, di semua perbatasan Gaza itu yang garis putus-putus itu setiap 200 meter itu ada pos-pos operasi, pos-pos penjagaan tentara Israel. Itu dalam informasi yang didapat itu sekitar 1.500 tentara yang ada di kodam itu habis, dibunuh langsung, dan sekitar 300-nya diantaranya pejabat-pejabat di kodamnya itu yang diculik. Nah, itu yang sekarang sebagiannya sudah mulai dibebaskan. Nah, kemudian pertanyaannya, ini yang Gaza Strip itu. Jadi intelijen ini kan sekarang lagi ramai juga di Israel tentang hasil penyelidikan tentang terjadinya itu. Sebab lumpuh, intelijen mereka lumpuh. Kenapa tidak bisa mendeteksi adanya pergerakan pasukan itu, sehingga mereka sudah mulai ramai ya di antara mereka. Nah, ini kira-kira yang terjadi, dan selama 15 bulan ya bisa dikatakan mereka tetap bertahan. Nah, kalau kita lihat video-video itu kan tank yang ditembak dengan granat Yasin 05 ya, Yasin ya, Yasin 105. Yasin 105. Jadi bentuk bazooka, cuman ada tambahannya di depan ya, beda. Nah, itu yang sebetulnya video-video perlawanan itu kompilasinya sudah bisa kita dapatkan, dan memang karena sekarang perang media, maka penting betul didokumentasikan ya, seperti itu. Ditambah lagi keterlibatan Iran, kemudian Libanon dan Yaman. Nah, ini semakin ramai kemarin itu, dan tentunya kemenangan secara politik sebetulnya bagi orang Palestina ini luar biasa. Kenapa? Tidak pernah ada demonstrasi simpati di seluruh dunia terjadi seramai ini, semasif sekarang ini, tidak pernah ya. Bahkan kalau kita ada di Thailand itu, wisatawan dari Israel itu diusir oleh orang Thailand. Jadi diusir. Kenapa kami diusir? Kami tidak mau kamu di sini ya. Dia mau minum kopi. Kenapa kamu mengusir orang Palestina? Jadi sampai orang Thailand seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan yang tadinya mereka memiliki privilege ya, dengan namanya anti-Semit dan seterusnya, ternyata kejadiannya seperti ini. Baik.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Antum fi ayman tika fi Gaza? نعم Fi ayman tika fi Gaza? في خان يونس أهلي في رفح لكن نزعوا خان يونس Beliau ini asalnya dari Khan Yunus ya. رفح Dari Rafah yang Gaza. Tapi keluarganya masih dalam pengungsian ke Khan Yunus. Di Khan Yunus itu yang tengah, Pak, agak tengah, yang Rafah. Ya, monggo, Pak. Silakan. Kalau diberitakan Iran yang sering menyerang Israel itu betul. Ya, Iran. Jadi memang 7 Oktober itu, Jamaah sekalian, itu banyak merubah peta ya. Termasuk Suriah itu sekarang bebas dari genggaman diktator Bashar al-Assad itu karena ini. Jadi Iran itu ya memang para pejuang di sana juga ditanya, kenapa kalian mengambil bantuan dari Iran? Iran ini kan banyak menzolimi ya negara-negara Sunni ya. Jadi seperti negara Yaman, kemudian Irak, Pak. Itu bisa dikatakan kalau kita lihat banyak mana kawasan yang dikuasai oleh Iran dibandingkan yang dikuasai oleh Israel. Ya lebih banyak yang dikuasai Iran, Pak. Negara-negara Arab yang dikuasai Iran gitu kan. Nah, tapi mereka ini ya mungkin untuk tujuan politik juga supaya diterima oleh masyarakat Islam di dunia, maka disupport oleh mereka pejuang-pejuang Palestina itu. Nah, ibaratnya begini. Kalau orang kelahi, Pak ya. Ini dua orang yang satu muslim, yang satu non muslim. Ini kelahi gitu ya. Ya. Si ini yang muslim ini minta bantuan ya, kepada temannya yang muslim, tidak dibantu, Pak. Nah, dapat bantuan dari temannya yang non muslim. Diambil nggak Pak bantuannya, Pak? Nah, diambil, yang penting kalah dulu musuhnya itu kan begitu. Nah, ini memang permasalahannya cukup menarik ya, di mana Hizbullah kan juga luar biasa itu melakukan serangan ya. Kenapa Hizbullah melakukan serangan? Karena kesempatan mereka untuk menyerang Israel itu ya pada kesempatan itu, sebab Gaza menurut mereka lagi membutuhkan. Begitu masif serangan terhadap Gaza itu, mereka mensupport Palestina dengan cara menembak menyerang Israel. Tapi ternyata dibalas oleh Israel lebih parah lagi, Pak. Yang menarik kemarin itu kasus peledakan pijar. Kalau mungkin usia Bapak pernah dulu lihat pijar ya? Pijar Pak. Pijar yang itu, Pak. Itu memang dipesan oleh gerakan Hizbullah. Ya. Cuman perusahaannya itu di Taiwan, Pak. Taiwan. Oleh perusahaan yang di Taiwan diserahkan kepada untuk diproduksi di Armenia. Nah, diproduksi Armenia. Ternyata Armenia tempatnya agen Mossad, Pak. Barangkali ditanam hanya selembar begini aja nih, yang selembar kayak kertas begitu aja di dalam situ. Tapi itu sudah cukup lama. Mungkin sekitar sudah 10 tahunan itu pager itu. Kenapa mereka menggunakan pager? Sebab menurut Hizbullah pager itu aman untuk komunikasi. Beda dengan ya smartphone begini. Nah, tapi ternyata itu sudah dikuasai, sudah diketahui ya oleh Mossad, kemudian diledakkan dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan itu diledakkan lebih dari 2000 meledak. Itu aktivis Hizbullah semua. Nah, semakin kencang mereka dan akhirnya ya kita lihat meninggalnya Hasan Nasrullah, pemimpinnya, dan
Iran kenapa membalas? Karena ternyata Iran malu, Pak, sebab pemimpin pergerakan Maktab Siasi pimpinan Hamas itu kan lagi datang ke Iran, lagi kunjungan, itu tempat tidur beliau dibom dan meninggal di situ. Kapan Iran membalasnya? Makanya Iran pun membalas, ya, dibalas kemudian dibalas lagi. Ibaratnya dua negara ini sudah mulai melakukan serang menyerang. Pada kesempatan itulah, ya, kalau kita lihat kan negara Suriah itu mulai bangkit. Nah, kenapa Suriah bangkit? Karena yang selama ini mensupport diktator Bashar al-Assad itu Iran, kemudian Rusia. Sementara Rusia itu sedang bermasalah dengan Ukraina, ya, Rusia sedang perang dengan Ukraina, Iran sedang perang dengan Israel, Hizbullah juga begitu. Yang kedua yang mensupport Bashar al-Assad itu, Pak, untuk menzolimi rakyat Suriah, itu pertama Iran, yang kedua Rusia, yang ketiga Hizbullah, Pak. Hizbullah itu banyak pasukan-pasukannya yang ada di Suriah yang membantai kaum muslimin, kaum sunni di sana. Nah, ketika mereka dalam keadaan lemah itu, pasukan-pasukan pembebas Syam, ya, pembebasan Suriah itu mulai bergerak, yang memang disupport cukup lama oleh Turki. Jadi mereka kurang lebih 14 tahun berada di kawasan di Idlib, di sekitar perbatasan itu, mendirikan akademi militer, sehingga alumninya baik perwira, tamtama ataupun ya pasukan-pasukan itu seragam bergerak membebaskan. Jadi sebelum terjadi gencatan senjata, mereka akhirnya sudah bebas juga. Itu diantara keberkahan operasi 7 Oktober, Pak. Dan negara yang lain juga, Yaman, Pak. Negara Yaman ini memang masih dalam kekuasaan Syiah Houthi, Syiah, Pak. Nah, tapi kan sebetulnya ahlu sunnah di sana juga ada, cuman kan lemah. Ya, mereka yang mendapatkan support senjata banyak dari Iran atau produk mereka sendiri, itu cukup bikin kalang kabut Amerika. Ada kapal angkut militer, Pak, kapal induk militer Amerika, Pak, itu hancur, Pak, cuma tidak diberitakan. Coba dibombardir oleh tentara Yaman, Pak, ketika mereka memasuki Selat Mandab, ya, Mudid al-Mandab, ya, Babul Mandab, Selat Mandab, ya, yang antara antara Yaman dan Ethiopia. Hancuran segera kembali, dan itu tidak diberitakan. Tapi kita bisa dapatkan beritanya itu di situs-situs yang dikeluarkan langsung oleh mereka, oleh Yaman. Nah, di situ kita melihat kelemahan Israel itu kelihatan di situ, Pak. Makanya sebetulnya Starbucks itu sudah bangkrut, ya. Nah, makanya umat Islam ini memang perlu menguatkan kembali dari berbagai aspek, ya, ekonominya, politiknya, kemudian militernya, supaya ya semakin sadar kita. Demikian.